Kelas ini terdiri dari 36 siswa. 35 siswa diracuni oleh gurunya. Anak laki-laki ini baru saja mengambil semangkuk sup. Dia menyadari ada masalah di kuahnya. Tapi guru selalu melihat ke arahnya. Jadi dia berpura-pura meminum semuanya. Ketika guru dengan bangga berbalik untuk pergi, dia memuntahkan air di mulutnya. Benar saja, menjelang siang, semua siswa tertidur lelap. Guru mengira itu adalah efek obat. Jadi dia buru-buru memainkan teka-teki bergambar dengan pria berkacamata. Tanpa diduga, bocah itu mengambil kesempatan untuk mencuri pakaian dua orang itu dan membakarnya di luar. Bau terbakar langsung membuyarkan keceriaan keduanya. Pada saat mereka mengetahuinya, sudah terlambat. Anak laki-laki itu berbalik dan berlari. Tidak tahu jika itu akan mengubah takdirnya. Bocah itu berlari ke kompartemen kereta. Tiba-tiba melihat kasus pembunuhan. Pembunuh itu mengangkat senjatanya untuk membunuhnya. Untungnya paman di sebelah menghentikannya. Pergilah. Bocah itu buru-buru lari. Ketika mereka mengira tidak ada yang salah, bocah itu kembali dengan membawa anting-anting. Ini adalah milik korban. Paman melihat ini, dan langsung menyayangi anak laki-laki ini. Tanpa diduga, di usianya yang begitu muda, bocah itu memiliki keterampilan observasi yang tajam. Minumlah. Jika Anda tidak menyukainya, keluarkan. Setelah mengetahui bahwa anak laki-laki itu yatim piatu, sang paman langsung ingin mengadopsi anak laki-laki tersebut. Siapa namamu? Jika Anda tidak ingin berbicara. Tidak apa-apa, namaku Lem, dan nama belakangku Mo. Kamu akan memiliki nama belakang yang sama denganku di masa depan. Ingat apa namanya? Lem Mo. Sejak saat itu, dia dan Lem Mo menjadi penyapu jalan profesional. Membersihkan medan perang dalam sebuah organisasi yang disebut Smiley. Tapi mereka belum pernah melihat wajah Smiley sebelumnya. Setiap kali mereka menerima misi, mereka mendapatkan pesan emoji smiley sebagai sinyal. Kemudian andalkan petunjuk yang ditinggalkan lawan. Keduanya mengubah adegan pembunuhan menjadi adegan bunuh diri. Namun dalam misi ini, dia menemukan sesuatu yang aneh. Lemmo mengetahui bahwa korbannya adalah seorang anak kecil. Dia tiba-tiba teringat, ketika dia masih kecil, dia bersembunyi di lemari. Dia melihat ibunya dibunuh dengan matanya sendiri. Hal ini menyebabkan dia tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Menyadari bahwa waktunya hampir habis, paman mendorongnya dan menanganinya sendiri. Tapi ketika dia selesai, dia masih terlambat. Ketika dia pergi, dia masih ditemukan. Tidak lama kemudian, Lem tua dibunuh oleh orang-orang dari organisasi pembunuhan. Adegan itu hanya meninggalkan noda darah. Lem bersumpah bahwa dia harus menemukan Smiley. Dia akan membalas dendam untuk paman. Jadi dia mengubah identitasnya dan terus membantu mengatur Smiley. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan petunjuk dari Smiley. Hanya dengan pergi ke tempat kejadian dan menarik napas dalam-dalam, dia bisa membedakan semua bau. Dia menemukan bahwa orang mati itu memiliki dua aroma tembakau. Dan di atas meja hanya ada sekantong permen. Jadi mungkin asap min itu adalah penyebabnya. Hal berikutnya yang dia temukan adalah jam tangan rusak milik orang mati itu. Segera dia menemukan bahwa mayat itu adalah seorang detektif swasta. Karena sudah menjadi kebiasaan untuk mencatat waktu dimulainya tujuan. Setelah itu, dia mengambil sesuatu dari kuku orang mati itu untuk uji kimia. Setelah mengumpulkan petunjuk, dia mulai memproses adegan itu. Pertama, cari batang besi yang cocok untuk lukanya. Lalu ikat kipas. Samarkan jejak kaki orang mati. Letakkan kursi pada posisi yang sesuai. Dengan sangat cepat, adegan bunuh diri tercipta. Karena ingin menyembunyikan identitasnya, ia pun bekerja sebagai guru untuk mengajar kimia. Namun tak disangka, pada hari pertama bekerja, hampir saja dia tewas. Hari pertama dia pergi bekerja, kepala sekolah memberinya tempat sampah. Kamu mengajar di kelas ini. Mereka bukan siswa biasa. Ingat, sama sekali tidak ada konfrontasi dengan siswa. Ingat baik-baik. Lagi pula, bagaimana para siswa bisa begitu menakut-nakuti kepala sekolah? Lemmo langsung mendapat firasat buruk. Tapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk perlahan membuka pintu kelas. Namun, dia melihat siswa yang sangat baik. Sehingga mereka tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Ini membuat Lem semakin bingung.
Namun kata-kata kepala sekolah selalu terngiang di telinganya. Sehingga Lemmo tidak berani santai. Tiba-tiba dia merasa sedikit kedinginan di belakangnya. Namun tidak ada yang luar biasa. Dia pikir, dia terlalu banyak berpikir. Tetapi sedetik kemudian, Tuan Lem terancam akan menangis. "Pak Lem, temanku sakit, jadi aku harus membawanya ke rumah sakit." Tidak lama kemudian, siswi tersebut dengan cepat mengatakan bahwa temannya pingsan. Lem buru-buru pergi bersamanya. Pergi ke laboratorium hanya untuk mengetahui bahwa dia ditipu. Dan anak-anak mengurungnya, meletakkan mangkuk kertas yang terbakar di luar pintu untuk memberinya pelajaran. Siapa yang berharap Lem akan merasa takut? Dia melepas kacamatanya, menutup matanya, dan tarik napas dalam-dalam. Dia dapat segera membedakan melalui bau semua zat di dalam ruangan. Dia menutup matanya dan mengambil 3 toples tanpa pandang bulu. Kemudian hancurkan dan gunakan kertas kado. Sangat cepat bubuk dibuat. Pada titik ini, para siswa sedang merayakan dan bersiap untuk pergi. Tapi sebuah ledakan terjadi. Pintu besi setebal 40 cm telah meledak menjadi lubang. Anak-anak ketakutan. Dengan suara pintu jatuh, Lemmo melangkah keluar dari asap. Selain menggunakan reaksi panas aluminium, tambahkan suhu 2300 derajat untuk membakar chip. Masih ada 23 cara untuk meninggalkan ruang kimia. Jika Anda ingin belajar, ikutlah dengan saya. Di siang hari, dia adalah guru kimia. Di malam hari, dia adalah petugas kebersihan yang berspesialisasi dalam menangani TKP untuk organisasi Smiley. Mereka belum pernah bertemu, tidak pernah tahu namanya, dan tidak tahu identitas Smiley. Misi mereka adalah menyamarkan adegan itu sebagai bunuh diri. Tapi paman terungkap selama misi. Sejak saat itu, di setiap misi, dia mengumpulkan petunjuk yang berhubungan dengan organisasi. Berharap menemukan orang di belakang organisasi untuk membalaskan dendam paman. Namun saat ini, jenazah yang baru saja ditanganinya ditemukan oleh polisi. Melalui investigasi dan observasi yang cermat, polisi wanita itu merasa sangat curiga. Tapi dia tidak menemukan bukti. Inspektur melihat bahwa dia adalah pendatang baru dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Itu adalah sebuah ruang rahasia. Sama sekali tidak ada orang luar yang bisa masuk. Korban dicekik oleh kekuatan eksternal. Tidak ada jejak perkelahian. Jadi akibatnya hanya satu, yaitu pergi ke surga dengan cara bergelantung. Apa motifnya? Bagaimana dengannya? Orang yang ingin mati harus melapor padamu. Aku tidak bisa melihat ponselnya. Hanya anak muda sepertimu yang tidak bisa jauh dari telepon sepanjang hari. Sementara keduanya memperdebatkan kasus ini, kelas Lemmo memiliki murid pindahan baru. Melihat ekspresinya, dia pasti sangat menderita. Benar saja, keesokan harinya, ada siswa yang mencarinya untuk membuat masalah. Melihat Lemmo pergi ke teman sekelasnya, dia mengatakan itu karena dia mencuri uang. Juga ditemukan di lemarinya. Tapi begitu Lemmo menciumnya, dia langsung mengenali bau yang dia cium di dalam kabinet dan bau di lengan gadis itu sama. Tapi bagaimana dia bisa menaruh uang di lemari? Ini sebenarnya sangat sederhana, karena kunci semua orang sama. Jadi tunggu saja dia membuka pintu lemari lalu mengambil kuncinya. Ketika tidak ada orang, buka lemari dan masukkan uangnya. Terakhir kunci lemari. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memalsukan adegan tersebut sebagai pencurian uang. Tentu saja, untuk menyelesaikan semuanya, diperlukan kunci ketiga. Untungnya, Lem muncul tepat waktu untuk membantu gadis itu keluar dari masalah ini. Sepulang sekolah, Lemmo menerima misi dari Smiley, mengkonfirmasi waktu dan multipoint. Dia buru-buru pergi. Tak disangka, di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang lelaki tua. Karena kursinya dihalangi kayu bakar, dia tidak bisa jalan. Menyadari waktunya telah tiba, Lemmo hanya bisa turun untuk membantu lelaki tua itu. Tapi setelah dia pergi, lelaki tua itu menunjukkan senyum aneh. Dia juga bangkit dan mengeluarkan belati dari tangan kursi roda. Beli bunga. Bunga apa yang ingin kamu beli? Kepala, mekar, dan wangi. Melihat jejak yang tertinggal di jendela, Lemmo akhirnya tahu, orang yang membunuh paman adalah gadis kacamata itu. Ternyata dia sengaja berpura-pura menjadi siswa untuk mengambil kesempatan menangani kejahatan yang dia alami.
Dia adalah pembunuh nomor 1 di organisasi Smiley. Dengan beberapa gerakan, dia memojokkan Lemmo. Teknik pergantian pisaunya hampir memotong kepala Lemmo. Perhatikan bahwa semakin dia memukul, semakin dia menjadi ganas. Lem mengerahkan seluruh kekuatannya. Untungnya, momen penting muncul tepat waktu. Gunakan insektisida untuk memaksa gadis itu pergi. Mereka berdua mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi gadis itu mengikuti. 3 orang bermain kucing-kucingan di pasar. Meski pada akhirnya mereka menggunakan bubuk cabai untuk lolos dari gadis kacamata. Tapi polisi datang. Saat ini, Lemmo memberitahu bahwa pembunuhlah yang membunuh suaminya. Karena ingin menyelidiki kebenaran dan kabur dari TKP bersama Lemmo, keduanya pergi ke teras. Tempat ini hanya diketahui oleh petugas kebersihan. Tapi saat sampai di tengah, Lemmo menyuruhnya berhenti. Pikir dia bercanda, tapi Lemmo menginjak tongkat kayu itu. Ternyata, dibandingkan gadis kacamata, Lem lebih penasaran dengan identitasnya. Dia adalah anggota organisasi Smiley. Menyadari bahwa Lemmo tidak memaafkan dirinya sendiri, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Ketika dia berumur 14 tahun, dia dan ibunya pergi ke Thailand. Awalnya berpikir untuk menyingkirkan ayah yang kejam untuk menghindari permusuhan. Tapi bertemu musuh lain, ayah tirinya tidak hanya memperkosanya, tetapi juga memukuli ibunya sampai mati. Sejak saat itu, untuk mencari nafkah, dia melakukan segalanya. Sampai suatu hari, seorang detektif mendatanginya dan menyuruhnya untuk syuting. Saat itu dia tidak tahu bahwa itu adalah organisasi Smiley, dan mengira itu benar-benar telah mengubah keberuntungannya. Tak disangka, setelah mencoba, pihak lain memasukkan obat ke dalam gelas air. Dia tidak hanya dipermalukan oleh orang-orang itu, tetapi juga diancam oleh video yang diambil. Jika Anda tidak mengikuti perintah organisasi, video tersebut akan diposting secara online. Sejak saat itu, dia menjadi pion dalam organisasi untuk menggoda pria kaya. Kemudian organisasi akan mengirimkan pembunuh untuk menangani objek tersebut. Perintahkan pembersih untuk membuatnya menjadi hal yang tidak disengaja. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk memanfaatkan hubungan pernikahan dan mengambil semua harta benda. Tapi dia juga belum pernah melihat wajah Smiley itu. Dia melihat bekas luka di belakang telinganya. Apakah karena Anda ingin menyembunyikan bekas luka Anda? Itulah mengapa Anda membuat tato. Apa? Malam itu, organisasi Smiley menato saya. Apakah kamu tidak punya tato? Mengapa tidak menghilangkannya? Karena aku sudah muak dengan hidup ini. Saya ingin menyingkirkan Smiley. Jika saya bisa, saya akan membunuhnya. Linmo juga berharap menemukan Smiley untuk membalaskan dendam paman. Tak disangka, keduanya memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka dengan cepat bekerja sama, memutuskan untuk menemukan Smiley. Tidak hanya membawa pulang Lemmo, tapi juga berdedikasi untuk mengobati lukanya. Tapi Lemmo masih ragu. Dia hanya penulis biasa tanpa uang. Ini sama sekali tidak terlihat seperti wajah Smiley. Selain itu, Smiley hanya menggunakan pembunuh berkala. Mungkin menggunakan pembunuh sekarang. Tapi anehnya, kematian detektif swasta itu jelas bukan salahnya. Lem membuat penilaian berdasarkan kasus yang pernah dilakukan Smiley sebelumnya. Mungkin ada situasi yang tidak terduga saat itu. Tidak dapat menghubungi si pembunuh. Oleh karena itu, Smiley hanya dapat mengambil tindakan sendiri terhadap Gia-duk. Jika itu benar-benar terjadi, mungkin penyebab kematian Gia-duk bisa ditemukan. Dan Smiley bisa ditemukan. Memikirkan hal ini, keduanya segera berangkat. Tapi begitu pintu lift terbuka, mereka langsung tercengang.